Pasar senja selalu ramai, suara tawar-menawar, bau rempah-rempah, dan teriakan pedagang memenuhi udara, tapi di balik keramaian itu, ada kisah-kisah yang tak terlihat, kisah tentang perjuangan, dendam, dan rahasia yang tersembunyi di balik lorong-lorong sempit pasar. Disinilah cerita ini dimulai, tentang seorang mantan preman pasar yang pensiun, dan seorang preman baru yang sombong, yang tak tahu bahwa masa lalu selalu punya cara untuk kembali. Mamat, atau yang dulu dikenal sebagai Macan Pasar Senja, telah pensiun dari dunia premanisme selama 5 tahun. Dulu, namanya ditakuti, dia adalah penguasa pasar, orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan tinjunya atau dengan uang suap yang dia terima dari pedagang, tapi semua itu berubah ketika suatu malam, dia melihat anaknya yang masih kecil menirukan gerak-geriknya, memukul-mukul boneka sambil berkata, "Aku Macan Pasar Senja." Saat itulah Mamat tersadar, dia tak ingin anaknya tumbuh seperti dirinya, dia memutuskan untuk berubah. Dengan sisa uang yang dia kumpulkan, dia membuka warung kecil di ujung pasar, hidupnya sekarang tenang, jauh dari kekerasan dan ancaman, tapi kedamaian itu tak bertahan lama. Suatu pagi, suasana pasar berubah. Seorang pemuda tinggi besar dengan tato naga di lengan kanannya berjalan dengan angkuh. Namanya Rudy, dan dia adalah preman baru yang mengambil alih wilayah Mamat. Rudy tahu siapa Mamat dulu, tapi dia tak peduli. Baginya, Mamat hanyalah seorang tua yang tak lagi relevan. Rudy mulai memeras pedagang, termasuk teman-teman lama Mamat. Dia sombong, kasar, dan tak punya rasa hormat. Suatu hari, Rudy mendatangi warung Mamat. Dengan senyum sinis, dia melemparkan selembar uang kotor ke meja. "Bayar perlindungan, Bang. Jangan bilang pensiun bikin lupa aturan," kata Rudy. Mamat hanya diam, matanya menatap tajam. Tapi dia tak bereaksi. Dia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tak lagi terlibat dalam kekerasan. Tapi Rudy tak berhenti. Dia terus mengganggu Mamat, seolah ingin memancing emosi sang mantan preman. Suatu malam, warung Mamat dibakar. Api melahap semua yang dia miliki. Mamat berdiri di depan puing-puing, tangannya mengepal. Tapi sekali lagi, dia menahan diri. Teman-teman lama Mamat mulai bertanya-tanya. Kenapa dia tak melawan? Kenapa dia membiarkan Rudy menghancurkan hidupnya? Tapi Mamat tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Dia merasa ada yang tak beres dengan Rudy. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap sombongnya. Mamat mulai menyelidiki, dia bertanya pada orang-orang yang mengenal Rudy, ternyata, Rudy bukanlah orang sembarangan, dia adalah anak dari Doni, preman yang dulu dibunuh oleh Mamat dalam perebutan wilayah. Rudy datang ke pasar senja bukan hanya untuk menjadi preman, tapi untuk membalas dendam. Mamat terkejut, dia tak pernah tahu bahwa Doni punya anak, tapi sekarang, dia mengerti, Rudy bukan hanya ingin menguasai pasar, dia ingin menghancurkan Mamat, perlahan-lahan, seperti yang Mamat lakukan pada ayahnya. Mamat memutuskan untuk menghadapi Rudy, dia tahu, ini bukan lagi tentang kekerasan, tapi tentang menyelesaikan masalah yang sudah terlalu lama dibiarkan. Dia menemui Rudy di sebuah gudang tua di belakang pasar. "Kau tahu siapa aku, kan?" tanya Mamat. Rudy tertawa, "Tentu saja, kau pembunuh ayahku. Tapi kau tak tahu cerita sebenarnya," kata Mamat. "Ayahmu bukanlah korban. Dia adalah pengkhianat. Dia menjual kita pada polisi. Aku tak punya pilihan." Rudy terdiam, matanya penuh keraguan. "Kau bohong? Tanya saja pada Pak Joko. Dia tahu semuanya," kata Mamat. Rudy pergi menemui Pak Joko, seorang pedagang tua yang sudah lama di pasar. Pak Joko mengakuinya, Doni memang pengkhianat. Dia menjual informasi pada polisi untuk uang. Tapi ada satu hal yang tak diketahui Mamat. Doni melakukannya karena dia terpaksa. Keluarganya diancam oleh seorang bos preman yang lebih besar. Rudy terpukul. Selama ini, dia membenci orang yang salah. Dendamnya sia-sia. Dia kembali ke gudang, di mana Mamat masih menunggu. "Aku tak tahu," kata Rudy. "Aku tak tahu ayahku." Mamat mengangguk. "Aku juga tak tahu. Tapi sekarang, kita punya pilihan.
Kita bisa terus membenci, atau kita bisa mengubah segalanya. Rudy memutuskan untuk berubah. Dia berhenti menjadi preman dan mulai membantu Mamat membangun kembali warungnya. Bersama-sama, mereka membersihkan pasar dari preman-preman lain yang masih berkuasa. Pasar Senja menjadi tempat yang lebih aman, dan Mamat akhirnya menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Tapi cerita tak berakhir di sini. Suatu hari, seorang pria misterius datang ke pasar. Dia adalah bos preman yang dulu mengancam Doni. Dan dia punya rencana untuk mengambil alih pasar Senja. Mamat dan Rudy tahu, pertarungan mereka belum selesai. Tapi kali ini, mereka siap. Bersama-sama. Mamat duduk di warungnya, menatap langit senja. Dia tahu, masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Tapi dia juga tahu, selama dia punya teman dan tekad, dia bisa menghadapi apapun. Dan di sudut pasar, Rudy tersenyum. Dia akhirnya menemukan keluarga yang hilang, dalam sosok mantan musuhnya. Pasar Senja tetap ramai, tapi di balik keramaian itu, ada dua orang yang siap melindunginya. Dari bayang-bayang masa lalu, dan dari ancaman yang akan datang. Mamat dan Rudy, yang awalnya musuh, akhirnya bersatu melawan ancaman yang lebih besar. Tema utama adalah tentang penebusan dosa, persahabatan, dan bagaimana masa lalu bisa membentuk masa depan.